Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada mata pelajaran Administrasi Pajak untuk tahun pembelajaran 2021-2022 dengan materi KD 3.12. Silakan dibuka LKS-nya, nanti ada di bab pertama. Kita mulai materi kita kali ini untuk administrasi pajak. Kita kilas balik dulu ke materi sebelumnya di mana awal kita mempelajari pajak. Pengertian pajak sendiri itu adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh warga negara untuk membiayai pengeluaran negara demi meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan kontra prestasi tidak langsung. Artinya apa yang kita berikan ke negara tidak kita terima manfaatnya pada hari ini juga, tetapi kita akan terima pada hari-hari kemudian. Kemudian apa sih perbedaan antara pajak dan retribusi? Kayak ini, kalau pajak balas jasanya tidak langsung, kemudian pemungutannya dapat dipaksakan dan dapat dikenakan sanksi. Sedangkan retribusi balas jasanya langsung, pemungutannya dipaksakan bagi yang memakai fasilitas. Contohnya adalah jasa perparkiran. Ini pajaknya adalah retribusi. Kemudian yang berikutnya adalah sistem pemungutan pajak. Ini kita mengenal dengan 3 sistem pemungutan pajak, di mana sistem yang pertama adalah assessment system, di mana sistem ini adalah besarnya pajak yang dibayar dihitung oleh petugas pajak atau kita hanya menerima jadi. Yang kedua adalah self-assessment system, di mana ini besaran pajak dihitung oleh kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah withholding system, di mana orang yang memiliki harta menyuruh kepada pihak ketiga untuk menghitung berapa besarnya pajak atau diwakilkan ke perusahaan pajak. Ini kalau pakai withholding system. Kemudian kita mengenal dengan adanya tarif pajak. Mungkin pernah dipelajari di kelas 11 di awal-awal pertemuan, di mana tarif pajak ini ada 4, di mana adalah pertama tarif pajak proporsional atau sebanding dan tidak berubah, contohnya adalah PPN, yaitu selalu 10%. Kemudian tarif pajak tetap, besaran pajak tidak berubah, contohnya adalah bea materai. Kemudian tarif pajak degresif, di mana semakin tinggi jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak, semakin rendah tarif yang akan dikenakan. Sedangkan tarif pajak progresif, ini adalah tarif pajak akan semakin besar ketika jumlah yang dijadikan dasar perhitungan pajak lebih besar. Contohnya adalah PPH atau pajak penghasilan. Ini memakai tarif progresif, di mana semakin besar penghasilan, semakin besar juga tarif yang akan dikenakan. Nah, kita masuk ke materi kita untuk di kelas 12 kali ini, di mana 3.12 untuk administrasi pajak penghasilan orang pribadi. Definisi pajak penghasilan sendiri adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak penghasilan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Pajak.
Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH) atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Oke, dasar hukum pengenaan tadi pajak perorangan atau pajak penghasilan. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian mengalami perubahan secara berturut-turut dan mulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 91, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 94, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, serta terakhir adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak tersebut dinamakan dengan pajak perseroan. Oke, kemudian ada objek pajak. Objek pajak penghasilan. Oke, apa sih yang masuk ke dalam objek pajak penghasilan? Adalah sumber penghasilan yang dikenakan pajak. Objek pajak bisa berasal dari mana saja. Bisa berasal dari Indonesia maupun dari luar negara Indonesia. Objek pajak dikenakan sebanyak sekali dalam 1 tahun. Jadi objek pajak penghasilan tidak bisa dipungut berkali-kali dalam 1 tahun, tetapi dipungut dalam 1 kali dalam 1 tahun, di mana ini adalah akhir tahun. Terdapat beberapa kategori objek pajak, di antaranya adalah 1. Penghasilan dari hasil bekerja atau gaji seorang pekerja, termasuk juga di dalamnya adalah gaji, tunjangan, komisi, bonus, gratifikasi, dan imbalan dalam bentuk lainnya. Yang kedua, hadiah. Bisa berasal dari undian, pekerjaan, kegiatan, dan atau juga pendapatan yang diterima. Yang ketiga adalah laba usaha. Laba yang didapat dari usaha, perhitungan laba biasanya setelah 1 periode penuh dalam akuntansi bisnis perusahaan. Yang keempat adalah keuntungan penjualan atau pengalihan harta, termasuk dalamnya adalah keuntungan pengalihan harta pada perseroan, pemegang saham, dan keuntungan-keuntungan lainnya. Kemudian kategori objek PPH. Oke, nomor 5-nya adalah penerimaan kembali pembayaran pajak. Yang keenamnya adalah bunga. Yang ketujuhnya adalah dividen perusahaan, dan 8-nya adalah royalti. 9 sewa dan penghasilan lain yang berhubungan dengan harta. 10 penerimaan pembayaran berkala. 11-nya adalah keuntungan karena pembebasan hutang, keuntungan selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian aktiva. Kemudian yang nomor 15 adalah premi asuransi. 16-nya adalah iuran dari suatu anggota perkumpulan yang anggotanya merupakan wajib pajak atau WP dan menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 17. Tambahan kekayaan yang berasal dari penghasilan belum kena pajak. 18. Penghasilan dari usaha yang berbasis industri. 19. Imbalan bunga. 20. Surplus Bank Indonesia. Bisa dari penghasilan ya, dari penghasilan bank, dari tabungan.
Nah, subjek pajak di sini ada untuk subjek pajak penghasilan orang pribadi biasa kita bedakan menjadi dua, yaitu subjek pajak PPh dalam negeri dan subjek PPh luar negeri. Subjek PPh dalam negeri adalah subjek pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri adalah WNI atau WNA yang bekerja dan memperoleh penghasilan serta berdomisili atau berkediaman tetap di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau selama kalau genap itu adalah 6 bulan. Atau yang dalam 1 tahun pajak ada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia. Kemudian subjek pajak PPh dalam negeri. Masih materi yang tadi, namun tidak semua WNI atau WNA dalam pengertian di atas dikategorikan sebagai wajib pajak penghasilan. Sebab seorang yang menerima penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP senilai 54 juta per tahun tidak wajib membayar pajak penghasilan. Kemudian yang kedua adalah subjek pajak PPh luar negeri. Ini siapa orangnya? Subjek pajak penghasilan orang pribadi luar negeri adalah mereka yang tidak berdomisili di Indonesia dan tinggal kurang dari 183 hari di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan. Orang tersebut dapat berada di luar negeri atau menjalankan usahanya di Indonesia dengan cara pulang pergi. Namun, selama mendapatkan penghasilan dari usahanya tersebut, dia dikategorikan sebagai subjek pajak penghasilan luar negeri. Artinya, objeknya ada di Indonesia, tetapi subjeknya tinggal di luar negeri. Ini dapat dikenakan pajak penghasilan. Kemudian subjek pajak PPh luar negeri, ini adalah lanjutannya. Namun, bila orang tersebut setelah 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan menambah masa tinggalnya, dia bisa mengurus penggantian status subjek pajak ke Direktorat Jenderal Pajak dan berhak memperoleh keuntungan seperti hak membayar pajak secara angsuran selama 1 tahun pajak. Sekarang yang bukan merupakan subjek pajak penghasilan. Di Indonesia banyak kantor-kantor dari negara-negara perwakilan. Contohnya adalah kantor kedutaan, konsulat jenderal atau lainnya yang merupakan perwakilan negara asing. Ini bukan merupakan subjek. Yang kedua, pejabat negara asing yang bertugas sebagai pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat. Yang ketiga, organisasi internasional yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Keuangan. Yang keempat adalah pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung pajak PPh? Ada beberapa jenis pajak penghasilan di Indonesia. Masing-masing jenis PPh memiliki tarif yang berbeda satu sama lain. Berikut ini adalah tarif PPh pasal 21 yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Oke. Tarif PPh pasal 21 ini adalah pajak penghasilan orang pribadi. Pajak penghasilan 21 atau PPh pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. Ini berdasarkan pasal 17
ayat 1 huruf A, di mana peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 32 garis miring PJ garis miring 2015, tarif pajak PPh pasal 21 dibagi menjadi yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP. NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak atau ciri gitu ya. Warga negara sudah menjadi wajib pajak, maka dia akan memiliki NPWP. Oke, kita lihat berapa sih tarif PPh pasal 21 bagi yang memiliki NPWP. Ini ada 4 tarif, di mana tarif pertama 5%, tarif kedua 15%, tarif ketiga 25%, dan tarif keempat 30% jika 1. Penghasilan 0 sampai dengan 50 juta, maka tarifnya adalah 5%. Yang kedua, jika penghasilan 50 juta sampai dengan 250 juta, maka tarifnya adalah 15%. Yang ketiga, jika penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta, maka tarifnya adalah 25%. Dan 4, jika penghasilan di atas 500 juta sampai dengan tak terhingga, maka tarifnya adalah 30%. Kemudian untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. 20% lebih tinggi daripada yang mereka yang memiliki NPWP. Tadi tarif, sekarang PTKP. PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak adalah jumlah upah karyawan atau pekerja yang akan dikenakan PPh pasal 21 setelah dikalkulasikan dengan tunjangan, biaya jabatan, iuran BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan lain-lain. Seperti disebutkan di atas bahwa untuk dapat mengetahui berapa jumlah penghasilan yang akan dikenakan pajak, terlebih dahulu harus mengetahui berapa besar PTKP wajib pajak yang bersangkutan. Besar PTKP ini berbeda-beda tergantung status wajib pajak tersebut. Oke, kita lihat berapa PTKP. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung atau mengetahui jumlah penghasilan kena pajak? Untuk dapat mengetahui, kita tinggal lihat. Dari penghasilan bruto ini adalah penghasilan kotor, di mana penghasilan kotor itu adalah semua penghasilan dijumlahkan, kemudian dikurangi biaya-biaya, selanjutnya menjadi penghasilan neto atau penghasilan bersih. Setelah dikurangi dengan iuran segala macam dan biaya-biaya. Dari penghasilan neto tersebut dikurangi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, hingga pada akhirnya diperoleh penghasilan kena pajak. Setelah menemukan jumlah penghasilan kena pajak, maka nilai tersebut akan dihitung pajaknya menggunakan tarif progresif PPh pasal 17 ayat 1, di mana semakin besar penghasilan maka akan semakin besar tarif yang akan dikenakan. Sesuai pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008, tarif PPh orang pribadi pasal 21 adalah menggunakan tarif progresif yang akan dikalikan dengan penghasilan kena pajak atau PKP. Nah, selain tadi harus bayar pajak, ternyata ada juga yang bebas bayar pajak jika penghasilan di bawah PTKP. Dalam Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia nomor 101 PMK 010/2016 tentang penyesuaian PTKP, dijelaskan jumlah PTKP untuk wajib pajak orang pribadi adalah 54 juta dalam setahun atau minimal gaji 4.500.000 per bulan. 4.500.000 per bulan bagi wajib pajak yang belum memiliki tanggungan atau masih single dan tidak memiliki tanggungan. Dengan begitu, jika WP berpenghasilan atau wajib pajak berpenghasilan 4.500.000 sebulan, maka berdasarkan aturan PTKP tahun 2020 dibebaskan dari pungutan PPh pasal 21. Pembebasan tersebut didasarkan pada ambang batas tarif PTKP, di mana tarifnya adalah 54 juta setahun. Kalau dibagi 12 itu adalah 4.500.000. Jika penghasilan tahunan melebihi ambang batas, maka wajib pajak harus membayar PPh pasal 21. Walaupun begitu, wajib pajak tetap harus melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT PPh walaupun dia ada di bawah atau ada di penghasilan tidak kena pajak. Oke, kita hitung sekarang berapa sih besar PTKP? Besar PTKP ini adalah tarif PTKP yang berlaku pada tahun 2021, di mana wajib pajak orang pribadi akan menjadi 54 juta. WP yang sudah menikah mendapat tambahan sebesar 4.500.000, ini untuk istri. Kemudian tambahan untuk istri yang berpenghasilan digabung dengan penghasilan suami sama 54 juta. Tambahan untuk setiap anggota keluarga, sedarah dan keluarga semenda dalam garis turunan lurus, termasuk anak angkat sebesar 4.500.000, di mana maksimal 3 orang dalam setiap keluarga. Keluarga kandung yang dimaksud dalam poin 4 adalah orang tua kandung, saudara kandung, dan anak. Sedangkan yang dimaksud keluarga semenda adalah mertua, anak tiri, dan ipar, atau yang dibiayai. Nah, ini sudah saya cantumkan tabel tarif PTKP tahun 2021 yang mengacu pada PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK 010 tahun 2016 agar lebih mudah memahami PTKP. Keterangan, WP tidak kawin tanpa tanggungan. Tidak kawin tanpa tanggungan atau nol tanggungan itu adalah 54 juta setahun. Sedangkan kalau WP tidak kawin tetapi memiliki satu tanggungan atau yang dibiayai, maka besarnya PTKP adalah 58.500. Kemudian WP tidak kawin tetapi memiliki dua tanggungan, itu adalah menjadi 63 juta. Sedangkan WP tidak kawin dan memiliki 3 tanggungan adalah 67.500. Jadi kenaikannya adalah 4.500.000. Satu orang tanggungan 4.500.000. Jadi kalau 3 orang tanggungan 4.500.000 kali 3 ditambah WP sendiri maka menjadi 67.500.000. Sedangkan WP kawin tanpa tanggungan adalah kawin belum punya anak. Ini adalah 58.500. Kemudian WP kawin punya tanggungan 1, berarti K1 kawin dengan K1 atau anak 1 itu adalah 63 juta. Kemudian dia kawin memiliki anak 2, kawin K2 adalah 67.500. Kemudian kawin dengan anak 3 yaitu 72 juta. Dan jika wajib pajak kawin berpenghasilan istri digabung, penghasilan suami tanpa tanggungan adalah 112.500. 112.500. Kawin K, status kawin, tanggungan 1.
Jadi 54 kali 2 tambah 4.500.000. 54 kali 2 108. 108 tambah 4.500.000 karena punya istri, maka totalnya adalah 112.500. Oke, lanjutannya. Wajib pajak kawin dan penghasilan istri digabung penghasilan suami, punya satu tanggungan, kawin, status kawin, anak satu, dan penghasilan istri 117. Mempunyai satu tanggungan, artinya dia memiliki satu anak. Wajib pajak kawin dan penghasilan istri digabung penghasilan suami, punya dua tanggungan. Artinya 54 kali 2 tambah 4.500.000 kali 3, hasilnya 121.500. Di mana dua anak dan satu istri, jadi 3 tanggungan. Kemudian wajib pajak kawin dan penghasilan istri digabung penghasilan suami, punya 3 tanggungan. Artinya memiliki 3 anak, kawin, istri, dan 3 orang anak, yaitu 121.500 ditambah 4.500.000 menjadi 126.500. Jika dilihat dari tabel tersebut, diketahui bahwa tiap bertambahnya tanggungan, maka bertambah pula tarif PTKP sebanyak 4,5 juta atau 4.500.000. Tarif PTKP saat ini bukanlah tarif baku yang muncul sejak diberlakukannya tarif PTKP sejak 1984, melainkan telah mengalami beberapa kali pergantian. Kenaikan tarif terbesar yaitu terjadi pada PTKP tahun 2015 ke 2016, yakni dari 36 juta menjadi 54 juta untuk PTKP orang pribadi, lajang, dan tidak punya keturunan. Oke, untuk materi kali ini, materi pajak cukup sekian. Nanti kalau tidak ada yang kurang dimengerti, silakan diulang kembali dan atau juga bisa bertanya via chat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.